gue pernah dapat kesempatan untuk main sama beberapa idol gue lah. Oh, Salah siapa nih? satunya itu Ariel Noah. Ariel Noah. Jadi thank you banget Iman Halil sudah hadir bersama kita. Nah ini musisi kawakan Aduh, ibu kota. amin, mudah-mudahan ya. Jelas lah. Pleasure, Chris. Yoi, thank you Man udah datang loh walaupun hujan-hujan, macet-macet kayak apa, masih aja. Jakarta the best. Jakarta keras. Keras, Jakarta the best. Aduh. Di Februari 2025. Februari Gua 2025. menang. Udah clear banget lah itu. Nah, Man, Sebuah statement. Gimana? sebuah statementnya, nah nih, lu seinget gua banyak main di dunia musik lah, industri musik ya Man ya. Terus rasanya udah dari dulu ya lu masuk di industri musik nih. Awal-awalnya gimana tuh? As in professionally ya. Professionally, Pak, biar nggak pakai jadi jaman juga. bukan sampingan-sampingan lu, ini full time you're Iya, a iya. musician. Mungkin gue bilang professionally memang udah ya terbilang lama sih sekarang 2025 gue professionally being paid gitu ya sebagai tenaga musik itu Iya. udah dari tahun 2015 which is 10 Oh. tahun nih. Oh, udah 15. A decade nih. Bro, lama banget. Lumayan Lumayan lah. ada yang udah ngebentuk gue juga dengan bentuknya dari dulu sampai sekarang juga banyak Iya. perubahan, tapi maksudnya Iya. adalah what a decade gitu loh maksudnya Yes. untuk bicara ya balik lagi tadi professionally being a musicians gitu loh. Jadi Iya. apa ya, sepak terjangnya ya terlihat dari ya, paling nggak gue yang bisa ngelihat itu dari lamanya untuk gue bisa dedicate di ranah ini cukup lama. Cukup which is lama. 10 tahun gitu. Dan So, itu ya. iya udah, maksudnya kalau misalkan asumsi kita kerja kantoran aja 10 tahun bro itu udah lama banget gitu kan. Nah itu awalnya inspirasinya kenapa tuh bro? Kenapa tertarik masuk ke musik gitu? I see. Menariknya sebenarnya adalah balik dari maksudnya music wise atau banyak orang punya stigma kalau bidang ini bidang tersier, bukan stigma lagi, malah emang bidang tersier mungkin bisa Nah, dibilang. bidang tersier itu maksudnya kayak gimana tuh bro? Ya. Tersier. Entertainment, terus kemudian hobbies, apa ya ibaratnya leisure dan pleasure gitu. Oke. Itu kan kadang orang nganggapnya sebagai bukan priority-nya mereka untuk bisa hidup lah. Dalam artian itu benar-benar ya bahkan bukan secondary lagi yang kayak misalkan needs-nya orang-orang. Makanya gue selalu nganggap ini tuh bidang tersier gitu loh. Oke. Yang ya tahap Tahap ketiganya lah ketiganya gitu, ya. bisa dibilang ya Oh, gitu oke. loh. Jadi tapi justru balik lagi gue emang dari dulu banget Chris, kalau mungkin bisa sedikit cerita, emang intrik sama hal-hal yang bersifat ngiri ini nih, kiri banget gitu loh. Kiri Maksudnya, banget ya. Emang maksudnya jarang orang sentuh gitu. Oke. Jarang orang sentuh dan bahkan mungkin jarang orang bisa put their heart and soul gitu di situ. Pasti apalagi sifatnya kayak Iya hobi kan? sih, kayak lu tadi bilang Iya. hobbies and leisure tuh bisa bener-bener full tuh gimana tuh? Itu dia. Emang passion di sana ya. Mungkin Indian kita bisa bilang itu adalah passion dan akhirnya will leads to ya maksudnya gue bisa dedikasi di sini, gue bisa ibaratnya banting tulang di sini Iya. gitu segala Iya, macam iya. dan menjadikan ini sebagai karir. Itu tentunya mungkin berangkat dari gue memang pengen suka sama hal-hal yang nyeleneh ini, nyeleneh dan kiri ini tadi Iya, gue bilang kiri, gitu. iya. Dan di satu sisi lain kesempatannya sedikit demi sedikit ada. Oh, oke. Back in the days gitu loh. Hmm. Makanya akhirnya gue mungkin mencoba untuk serius setelah memang dari awal gue coba jalanin dan ternyata ya tadi gue bilang adalah kesempatan itu ada sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, lama-lama jadi sesuatu yang menurut gue think I can do this for a life. living gitu loh. Iya. Yang awalnya kayak Gitu. dikit-dikit lama-lama, oke, I think this could work out lah gitu Iya, kan sebenarnya gitu. ya. Dan ya seru juga gitu Iya. untuk akhirnya banyak kejutan-kejutan yang terjadi setelahnya ya begitu kita udah coba untuk mungkin tadi gue pakai bahasa put your heart and soul, put my heart and soul, Your gitu, heart and soul, begitu, udah kerja gitu di sini jadi ya kaget dan juga ibaratnya mungkin bersyukurnya juga lah gitu loh untuk ternyata ada aja hidup gitu loh Oke. untuk ini. bisa serius di sini. Oh, nah Itu ketika sih palingan. nah berarti itu kan tuh back in the days ketika lu awal-awal mulai gitu sebenarnya itu lu tuh ada kayak role model nggak yang lu lihat sampai akhirnya kayak wah nih boleh juga nih gue kesini nih mengikuti I see. beliau ini nih. Oh,
allowed untuk nyebut nama apa enggak, atau keep it anonymous lah ya. Oh, Biar oke. gampang ya. It's up to you, man. It's up to you. Oke. Sebenarnya dibilang role models itu banyak, tapi juga not being considered as ibaratnya role model yang pada umumnya lah, karena menurut gue lebih ke what motivates me to do this lah gitu loh. In terms of, maksudnya apa ya, lebih ke semangat lu untuk bisa kayak gini tuh didasarin dari apa gitu loh. Ketimbang kenapa lu memutuskan buat melakukan hal yang sama gitu. Sama, iya. Nah sebenarnya teman-teman sendiri aja yang gue bisa bilang sebagai role models gue, dalam artian gue bisa menemukan orang-orang yang punya satu passion yang sama, dan mungkin bisa ibaratnya punya semangat jiwa tarung dan struggling yang sama juga. Itu udah role model enough buat gue gitu loh. So no one specific, tapi kayak semuanya punya spirit mantap nih, gue bisa terutama banget di pengalaman hidup gue ya gitu. Maksudnya teman-teman as in ibaratnya sesama pemain juga, terus kemudian mungkin nama-nama besar sih sebenarnya bisa dibilang role model, tapi kan itu nggak secara langsung impactful ke kita. Karena itu they're artist kan, orang juga tahu semuanya. Orang juga tahu, dan semua orang juga berhak buat menjadikan mereka sebagai inspirasi gitu loh, instead of being role model gitu. Dan sebenarnya lebih ke apa ya, akhirnya gue mikir role models yang gue bisa bilang adalah ya teman-teman sendiri gitu loh. Seiring berjalannya waktu begitu, akhirnya ternyata orang-orang yang silih berganti ini, tapi gue consider sebagai teman gitu ya, itu bisa put their heart and soul juga gitu loh di sini. Itu yang menurut gue cukup oke. Mereka aja bisa didikit, dan gue pun juga sebenarnya senasib sepenanggungan nih sama mereka juga. Dan itu unik juga, maksudnya lu nyari role model, tapi temen-temen gue sendiri tuh nggak jarang loh orang bisa kayak gitu sebenarnya. Gue nyari role model gue say Elon Musk gitu. Emang it's a specific person gitu. Tapi kalau kayak role model gue adalah temen-temen gue yang bisa put their heart and soul di dunia musik gitu. Dan you keep on striving di situ, menurut gue tuh bener-bener panutan sih. Words of today ya, put your heart and soul. Put your heart and soul. Ini sampai akhir validasi kita ngomongin lagi nih, Pak. Akan keluar terus gitu. Nah, sifatnya kalau misalkan yang kayak gini nih, jadi gue inget dulu. Lu 2015 mulai ya? Zaman-zaman kita SMA berarti? Or is it kuliah? Kuliah. Udah kuliah ya kita ya? Oh, oke. Mungkin kita tua, Pak. Fun facts lah. Ini teman SD gue. We're 30 anyway. Or 30. Kepala 3 nggak berasa. Iya. 30 something ya. 30 something gitu kan. Kita lebih muda daripada gue. Yoi. Jadi intinya ya gue usia 17 lah kira-kira. Kelewatan, Pak. Yoi. Nah, terus gue mau ngeliat nih, Pak. Maksudnya pas zaman kita kuliah gitu kan. Terus lu udah mulai main musik berarti. Berarti lu suka rajin ngeband apa gitu sama teman-teman yang lain gitu. Dan itu lu jadiin passion sampai terus pakai itu. Apa gimana tuh awalnya tuh? Awal banget gitu. Oke. Cerita pengalaman lah ya. Pengalaman. Oke. Without being terlalu ngalor ngidul, tapi that's me lah untuk cuek lah ya. Adalah sebenarnya memang ya balik lagi ketika kesempatan yang mungkin tadi sempat gue mention, kesempatan itu ada sedikit demi sedikit itu. To be concrete itu lebih kayak misalkan gue dapat kesempatan buat main di ajang something. Oke, semua event ya berarti ya? Semua bentuk event, dan kadang itu eventnya juga yang memang randomly, Chris, maksud gue kadang ada datang tawaran buat main di pensi, terus kemudian juga ada tawaran buat main yang being paid ya, dalam artian kayak professionally hired as bisa dibilang tanda kutip pegawai lah gitu lah. Lalu main di tempat restoran, bar, cafe, something gitu. Terus kemudian juga main untuk ngiringin sosok yang punya nama juga, kayak gitu-gitulah. Dan itu bisa dibilang udah terjadi di tahun 2015 itu gitu loh. Jadi kadang gue bisa mengingat sedikit bahwa kesempatan yang emang gue dapetin up until this very day itu adalah kesempatan yang sama juga secara bentuknya. Itu dari waktu pertama kali gue mulai which is kayak gue bisa bilang misalkan sekarang, maksudnya in this very second gue masih bisa ngambil job, katakanlah main di wedding teman gitu. Wedding temennya wedding orang gitu loh. Wedding orang, bahkan lu nggak kenal orangnya siapa gitu. Gue nggak kenal orangnya siapa kayak gitu. Tahun 2015-an itu gitu loh, circa 2015 itu gue juga udah pernah melakukan hal yang sama. Gitu. Nah, mungkin yang menariknya adalah kadang orang suka menganggap itu bukanlah sebuah career path, dalam artian lu masih di
ibaratnya apa ya, tier yang sama gitu. Tapi kan sebenarnya career path itu nggak selalu vertikal dalam artian gini. Iya. Instead of gini. Iya. Wow. Oh, no problem man. Instead of gini Iya. gitu. Kadang gue ngeliat horizontally Bisa itu agak naik juga gitu kan Yes, pasti ya. Dan kadang sebenarnya ya balik lagi jenjang karir itu nggak cuma sekedar lu semakin tinggi pangkat, semakin ya kalau kita bicara mungkin pakai bahasa-bahasa kantoran korporat ya, Iya. naik pangkat, Naik jabatan segala macam ya. promote gitu. Iya. Gue menganggap maybe being unique gitu, cuma gue menganggap kadang career path-nya di dunia tersier gue ini itu justru horizontally. Semakin lebar lu kenal orang, semakin lebar nama lu juga dikenal banyak orang, semakin akhirnya mungkin lu mendapatkan kerjaan-kerjaan yang relate ke kerjaan utama lu, which is ya lu sebagai individu yang bermusik. Bermusik. Even maksudnya bermusik itu ya gue bisa bilang main musik, nyanyi, producing, anything related to music, audio engineer, audio creating, audio design, apapun lah gitu, maksudnya bermusik gitu. Bermusik ya. Gitu dan network, ibaratnya networknya sendiri itu pun bekerjanya adalah yang mungkin kalau bicara career path as in ibaratnya career path orang ngira pada umumnya yang cuma sekedar satu aja. Ini kan sebenarnya kan kalau kita horizontally kita bisa membangun career path tiap-tiap cabang yang kita udah jamah gitu. Maksud gue ya. Itu yang sebenarnya menurut gue apa ya? Matters banget gitu loh. Dan itu balik lagi udah gue lakukan since day one gitu loh. Dan connection bener-bener really plays a role ya intinya itu. Sangat bisa dibilang hidup gue bergantung juga sama koneksi gue. Nah, it may sound dependent, cuma tapi emang banyak kan kayak gitu sih bro. Gue personally juga ngerasa kayak gitu. Maksudnya kayak lu kalau nggak ada connection, oke, lu mungkin bisa. Cuma apakah sampai seberapa lama lu bisa jalan sendiri tanpa connection ini gitu. Dan bener itu ngebangun apa ya, image lu lah dalam industri musik sebenarnya gitu kan. Nah kalau misalkan Iman udah banyak nih gitu, lu ada mungkin karya-karya atau mungkin udah pernah punya lagu atau mungkin ada band sendiri nih, atau gimana nih, bisa diceritain dikit mungkin. Sebenarnya udah hari gini sih gue bisa bilang banyak ya, maksudnya asin karya itu nggak cuma sebenarnya adalah produk audio lagu yang bisa didengar sama temen, tapi kadang ibaratnya kita pernah punya session work gitu sama orang, itu juga gue anggap sebagai sebuah porto juga. Session work tuh gimana? Session work itu mungkin bahasa yang lebih amannya adalah lebih ke kita pernah ngiringin seseorang lah, nama gede atau nama yang nggak terlalu gede, atau ya or simply ibaratnya mungkin masih kolega kita juga gitu. Nah sebenarnya itu bisa gue jadiin porto juga gitu loh. Jadi itu sedikit banyak juga lumayan gue lakukan, bahkan mungkin sampai saat ini gitu. Dan tapi balik lagi bicara misalkan kayak band sendiri segala macam, itu ada lagi jalan ya juga. Dan bahkan gue juga going by nama gue sendiri juga sama beberapa teman kecil gitu, maksudnya yang circle kecil yang juga sama-sama ngebangun. Jadi sebenarnya banyak sih band sendiri. Tapi memang kalau bicara establish atau enggaknya itu sih gue may not be allowed to spill ya. No problem. Yang nggak perlu di spill nggak usah di spill. Background juga gitu. Gitu. Cuma anyway itu jalan, itu bisa gue bilang itu jalan. Terus gue tergabung sama tim yang memang udah ada dan memang udah punya ibaratnya mungkin punya repertoire juga gue jalanin juga currently, dan ngerjain beberapa, maksudnya ngebantuin beberapa kerjaan teman-teman juga itu juga banyak, dan itu bisa dianggap sebagai porto juga kan. Sorry ngangkat bro, ngebantuin kerjaan teman itu ibarat kata ini nih bayangan gue ya gitu. Gue tuh dulu pas kuliah pernah jadi manajer band pak gitu. Jadi band fakultas gue, nah itu ada bandnya, gue yang manage itu bandnya. Nah terus kayak anak-anaknya suka cabutan, misalkan basis gue, Mas Chris gue belum bisa join ya soalnya udah ada job dulu di sana gitu. Jadi nanti dia ngebantuin temannya yang lain kayak gitu, atau beda lagi? Iya. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Managing staff itu juga gue lakukan, dan bicara maksudnya in terms of ngeband dan musiknya juga ya gitu. Managing staff juga gue lakukan. Terus kadang juga jadi ngenalin satu sama lain gitu. Jadi kayak maklar nih, kayak broker. Anything sih Chris, kalau misalkan bicara ibaratnya apa yang udah pernah gue lakukan di sini gitu loh. Jadi semuanya masih relate di satu field yang sama gitu loh. Tapi mungkin to be concise yang tadi gue bilang bantuin temen itu lebih ke kayak misalkan kita jadi apa ya, mungkin
tim sesnya dari dia pengen punya proyekan lah, contoh dia pengen punya lagu, kita being a part of the song, the album gitu the song di album gitu. Yeah. Contoh lo jadi produser, which is gua produser sih belum pernah, tapi co-produce pernah. Co-produce, ya. Tapi terus kemudian juga jadi arranger dan music director juga pernah. Baik itu misalkan buat arranging lagu ataupun misalkan kayak cuma live. Ada nih penyanyi pendatang baru waktu 2020 tuh gue pernah teman adiknya teman gue lah gitu loh. Nah dia mau coba untuk establish lagu dan kemudian dia butuh live performance-nya. Gue hire sebagai MD khusus buat live-nya aja. Khusus buat live-nya karena aja. Lagunya udah ada kayak gitu-gitu juga terjadi Chris. Dan itu lumayan tiring yet fun juga ya. Iya. It's fun lah, sesuai dengan harapan dan passion lu ketika ngerjain itu kan sebenarnya. Bahkan sampai cuma jadi joki rekaman juga gue pernah. Joki apa? Joki rekaman. Joki rekaman. Contoh maksudnya kan gue brand diri gue sebagai sebenarnya player. Dalam artian gue memang pemain musik, maksudnya instrumentalist yang emang punya beberapa capabilities untuk main instrumen, tapi most notably gue emang pemain bass. Notably lebih ke basis ya. Lebih ke basis. Nah, itu yang gue jual juga. Gue brand diri gue brand myself untuk sebagai professional bass player. Jadinya dapat tuh tawaran-tawaran jadi joki rekaman buat ngebas di lagu-lagu orang. Lagu-lagu orang. Tapi muka lu muncul situ? Enggak dong, kan kita main. Yang tetap ini rekaman ya. Rekaman aja. Betul, rekaman aja. Bukan video klip. Video klip pernah juga. Iya, bayangin. semua lu garap ya. Semua lu sikat kayaknya. Tapi tell you. Itu, makanya maksudnya itulah gitu loh. Mungkin kalau orang hari gini istilahnya palu gada ya. Palu gada bukan yang buat supply barang-barang dan perlengkapan, tapi semua kebutuhan musisi Anda. Anjay. Jadi bener-bener deh. Semua lengkap ya. Yes. Nah, selama periode lu mungkin masuk di industri musik itu, Mas, ada nggak mungkin momen-momen yang menurut lu tuh kayak paling berkesan lah selama 10 tahun lu berkarir di industri musik ini? Mungkin boleh ceritain tuh. Wah, ini sih harus nge-spill nama ya. Nggak apa-apa. Lumayan. Kita lagi nggak ada pesan sponsor kok, jadinya jalan aja. Oke, baik. Got it, man. Iya. Berkesan as in lebih ke gue bisa dibilang momen-momen dimana gue ngerasa yes, my destiny is fulfilled gitu kali ya. Oke. Jarang lo orang ngerasain kayak gitu. Itu enggak maksudnya. Iya, bisa. Kalau lu ngerasakan itu berarti mungkin itu. Gimana? Sebenarnya gini, ini intermezzo dikit sebelum ke arah sana adalah sebenarnya gue tuh punya prinsip gini, Chris. It may sounds cliche gitu, cuma journey is success is a journey, not the destination. Lu sering denger nggak sih orang? Iya. It's mungkin lebih ke it's not about the journey. It's not about the destination, but it's a journey. Iya. Success is itulah gitu. Nah, sekarang gue punya prinsip kayak begitu. Lebih tepatnya gue kadang menghargai setiap naik turunnya gue di pekerjaan ini gitu loh. Sebagai sebuah ya bisa dibilang karir gue lah gitu. Nah, itu gitu. Cuma ada beberapa momen mungkin saya gue itu untuk obrolan kita yang barusan lu spill ini adalah momen-momen dimana gue ngerasa gue destinasi gue fulfill. Itu ada beberapa bisa dibilang momen yang bisa kayak begitu gitu loh. Paling malah yang paling sederhana ya. Bahkan mungkin orang-orang suka ngerasa ini nggak seberapa adalah ketika gue bisa berdiri dikenal sebagai pemain musik aja udah jadi bagian daripada destiny fulfill itu menurut gue. Dengan lu manggung aja? Dengan gue manggung apapun itu bentuk manggung ya. Dan gue again put my heart and soul gitu di setiap performance yang gue lakukan di misalkan di ibaratnya di certain performance gue gitu loh. Itu aja udah bagian daripada sesuatu yang berharga banget buat gue. Karena a lot of people not make it. Gitu. Musisinya nggak bisa manggung gitu, tapi unik juga. Maksud gue lebih ke banyak orang yang nggak seberuntung gue ngelihatnya. Gue ngelihatnya your point of view. Bisa ya jadi orang yang main dan mungkin dibayar, lu berangkat dari hobi, lu nggak ada beban untuk bisa melakukan hal itu. Iya, itu jarang banget. Gue berani bilang itu jarang banget. Dan gue harus bersyukur akan hal itu. Iya, kayak gue bilang gitu. Lu nggak akan ada beban, nggak ada. Waduh besok Senin nih, nggak ada gitu. Iya, contohnya kayak gitu. Iya. Nah itu di momen itu gue harus gue bilang, man, my destiny is fulfilled sih. Dan lu sering manggung man, iya memang berarti gue pakai mindset itu setiap kali gue main.
setiap kali main ini setiap kali. ini adalah takdir gua nih. Ini Ya this bisa for me, dibilang gitu. lah gitu loh. Iya, Kayak iya, gitu-gitu. iya. Dan akhirnya lumayan memotivasi gue untuk terus Mau keep push terus push terus, keep struggling juga di sini dan sampai di mana ibaratnya mungkin limit yang dikasih sama yang di atas ya untuk bisa gue bisa terus kok. Gue bakal pursue apapun itu bentuknya gitu. Itu keren. Karena kadang-kadang orang udah breakdown duluan. Dan gue berani bilang salah satu rekan gue, mungkin ya temen lah, tapi gue sebenarnya teman apa gitu. Nah dia anak band gitu, and he's a good one, jago lah main alat musiknya. Terus ketika masuk dunia kerja, maksudnya kayak kita lulus nih, let's say normalnya kita lulus, habis itu kan kita pada mungkin kantoran atau mungkin mau usaha atau mau apapun lah yang dikerjakan gitu, dan dia tetap di industri musik. Di mindset gue yang waktu juga gue udah kerja, terus gue ngeliat kayak wah kayaknya dia bakal full time musisi, keren nih orang. Ternyata mungkin 2 tahun dia masuk jadi karyawan bank. Terus akhirnya dia nggak lanjut musik lagi. Padahal 2 tahun dia jago banget main musik. Mungkin hal kayak gitu menurut gue tuh Iman tuh punya strength yang benar-benar beda banget. Lu mau push through di situ. Padahal udah jelas-jelas ini pasti nggak mudah gitu. Strugglingnya banyak gitu kan. Ya itulah. Kadang mungkin ngelanjutin cerita lu itu sih, gue ngelihatnya lebih ke itu kan sebenarnya matter of choice aja. Gitu, matter of choice. Kalau misalkan kita memang punya kesempatan di situ ya pursue itu kadang juga soalnya bermusuhannya juga sama idealismenya kita. Itu kalau misalkan susah kita itu terlalu ibaratnya terlalu idealis banget untuk gue pokoknya maunya ngeband doang gitu kan susah. Makanya gue kadang coba untuk nggak ngeband doang nih, jadi produser, terus kemudian jadi ya mungkin manajer dan makelar tadi. Iya. As long as mungkin gue masih di bidang yang sama, yang membuat gue juga nggak terlalu baru banget nih melihat dunia gitu. Iya. Bukan sesuatu yang dari nol lah lu. Bukan sesuatu yang dari nol. Bukan gue di bidang kuliner nih, di mana itu banting setir namanya Pak, banting setir ya. Walaupun mungkin ya ilmunya bisa ibaratnya saling dipakai gitu loh. Dan berkesinambungan juga gitu loh, tapi ya beda field, jadi kan kita pasti ngeraba lagi, learning lagi dari nol lagi, dari step yang terbawah lagi kayak gitu guys. Jadi ya itulah yang membuat gue ngerasa ya contoh tadi balik lagi cerita mengenai masalah Destination Fulfilled itu ya, momen-momen gue ngerasa gue udah bisa di situ aja udah keren banget. Sampai akhirnya ada ya mungkin terjawab nih sama university untuk bisa lu mendapatkan kesempatan yang bahkan nggak cuma lu aja yang bisa ngeliat itu, tapi orang lain juga. Salah satunya mungkin gue bilang, makanya tadi gue akan nge-spill beberapa nama gede. Gue pernah dapat kesempatan untuk main sama beberapa idol gue lah. Siapa nih? Satunya itu Ariel Noah. Iya. Wih, gokil. Ada satu panggungnya Ariel Noah, gue sedikit nyebut. Ada satu brand kopi lah. Dia dulu pernah jadi sebuah brand kopi ini. Siap. Pada saat di si brand kopinya ini jadikan dia sebagai BA itu, dia ada kayak semacam tour tapi nggak akan nama Noah. Maksudnya masih nama si Ariel. Nama Ariel sendiri ya. Nah itu ada sedikit ya ibaratnya small tours lah gitu, masih di Jawa Barat. Dan waktu itu nggak tahu kenapa dan gue dapat callingan untuk ngiringin dia di small toursnya brand kopi ini. Gitu. Itu juga dari kenalan lu yang ngubungin Man, ngiringin Ariel ya gitu. Yes. Dan itu within a week. Seminggu doang persiapan. Dari call, persiapan, sampai eksekusi. Maksudnya si turnya itu berjalan. Karena motor, jadi kayak cuma seminggu. 2-3 hari udah beres. Gitu. Yang waktu itu di Bandung, Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat semua. Satu lagi gue lupa. Ya pokoknya itulah. Iya, Jawa Barat semua. Udah itu terjadi. Itu beres. Di akhir minggu itu gue ngerasa ini seru sekali. Ini beneran terjadi nih, gue manggung sama idol gua nih gitu ya. Itu salah satu yang cukup berkesan. Itu di tahun 2018. Terus kemudian ada beberapa lagi. Kayak misalkan gue pernah kerja bareng sama siapa namanya tuh, ponakannya sebenarnya ponakannya Berry Likumahua, tapi bukan Berry-nya gitu. Sama ponakannya Berry Likumahua namanya Farel Hilal. He's a singer songwriter. You guys should check this. Cek nanti ya. Check his out gitu. Check him out. Check his out. Siap. Aman. Gue adore banget orang ini, Farel ini gue adore banget. Gue suka banget sama lagu-lagunya dia, karyanya dia. Dan kemudian I'm talking about karya ya,
tadi di luar cuma sekedar lagunya dia sendiri, tapi juga mungkin kerjaan-kerjaannya dia yang lain kayak produser sama dengan apa yang gue lakukan juga. Terus kayak begitu-gitu itu semua keren banget dan personally gue juga kenal dia dan itu keren banget gitu. Tapi balik ke maksudnya dia ini ponakannya seseorang yang juga idol gue sebenarnya, Berry Likumahua ini. Oh gitu. Dan gue bisa dapat kesempatan buat kenal sama Berry-nya sendiri lewat si ponakannya ini gitu. Lewat si ponakannya ini ketika gue kerja bareng sama ponakannya. Dan lu sebagai apa waktu di situ tuh? Produser? Enggak, gue ngiringin si siapa namanya, si ponakannya gitu. Nah kemudian tapi kan maksudnya begitu akhirnya kita nongkrong bareng, ketemu bareng, dan akhirnya sempat kerja bareng. Waktu itu pernah bikin video portofolio juga buat manajemen si Berry. Dan itu apa ya, terlibat juga kita player, kemudian ponakan which is Farel, dan kemudian Berry-nya sendiri sebagai produser dari produser apa director gue nggak terlalu tahu lah, maksudnya untuk bikin fotonya itu gitu. Dan di situ sharing dan momen ketika gue akhirnya bisa jabat tangan buat ngomong ke beliau ya, Bung, lu tuh something buat gue lah, hidup gue gitu loh. You are dalam tanda kutip a prophet to me gitu. Nah itu dia sih nggak ngerespon gimana, lebih ke thank you man, thank you dong ya. Tapi lebih ke no, it means big to me gitu. Tapi gue ngomong itu aja, gue bilang sama dia, gue ngomong itu aja ke lu, gue lega banget geng gitu. Itu kan lu kayak nemuin bener-bener ketemu your role model in front of your eyes. Terus lu sampein lu role model gue, thank you for being gitu kan. Nah itu mungkin itu nice banget guys. Dan itu yang bisa menggambarkan beberapa momen gue dari pengalaman gue itu. Dengan lu akhirnya bisa ngenalin diri lu sendiri, lu kerja bareng, dan dia give gratitude juga dari apa yang waktu itu kita give the service-nya ke mereka. Udah mahal Pak. Udah mahal itu. It's priceless bro. Priceless banget. Karena itu benar-benar sesuatu yang nggak bisa lo uangkan gitu. Dan kalau momennya nggak ada, maksudnya in my opinion gitu, ketika lu nggak kenal atau nggak ketemu aja sama ponakannya, atau mungkin nggak chemistry-nya kagak dapet, nggak bakal ketemu Pak. Belum tentu gitu. Jadi maybe the universe is going up for you. Jadi maksudnya kayak lu emang udah cocok di industri musik dan lu dikasih jalan di situ. Gitu ya, hopefully bisa going up terus lah man, pasti lah. Amin. Gue anggap itu sebagai sebuah doa dan harapan ya. Amin lah. Nah, berarti setelah lu sekian lama berkarir dalam dunia musik ini, banyak kan pasti mainnya dengan industri musik Indonesia sendiri nih sebenarnya, in local gitu kan. Local. Ya hopefully lah internasional lah. Cuma untuk sementara mungkin masih ke lokal dulu, kita kuatin akar di sini gitu kan man ya. Nah itu point of view lu sebagai seorang pemain di industri musik man, untuk industri musik Indonesia sekarang ini kayak gimana nih? In your point of view lah kira-kira. Ibaratnya mungkin not being very sarcastic ya, cuma ketika kita bicara mengenai keadaan musik itu seringkali berangkatnya dari kejadian-kejadian gak enak. Dalam artian gini, maksudnya banyak orang-orang di luar sana yang masih ya mungkin untuk payung besarnya aja ya. Gue sendiri bahkan mungkin tadi sempat mention, which is ini burden juga, kadang gue pakai istilah itu in the first place, adalah ya ini tuh bidang tersier. Orang masih back to square one ya, bidang tersier ini. Itu kalau kita ngelihat ke spektrum yang lebih seriusnya lagi, sebenarnya kan berarti bidang tersier ini adalah bidang yang enggak utama ya maksudnya tentu saja bukan bidang primer dan sekunder gitu. Agree. Nah itu yang membuat akhirnya terkesan menjadi tidak terlalu serius sebenarnya pekerjaannya. Paham gak sih maksudnya? Paham. Gitu loh. Karena penganggapan orang-orang jatuhnya gitu ya. Iya ya. Pandangan orang terhadap pekerjaan ini dipandang sebelah mata ya, mungkin kalau bahasa gampangnya gitu. I see. Itu yang menurut gue nggak akan pernah luput. Akan ada terus image itu gitu loh, ketika kita mungkin proclaim diri kita sebagai orang yang di bidang ini gitu loh. Dan itu mempengaruhi banget ke ya orang-orang di sekeliling kita sih menurut gue ya. Definitely, apalagi keluarga, teman-teman dekat, segala macam itu pasti. Yang benar-benar mungkin ngerasa kalau misalkan ya lu dianggap bisa hidup adalah bukan di bidang ini gitu loh. Anggapan awalnya, ekspektasi awalnya gitu ya. Nah, itu yang menurut gue masih lumayan suffer di seluruh
seluruh aspek kehidupan orang-orang, terutama banget ya maksudnya di negara kita ya gitu. Sehingga masih image itu tuh masih sangat lekat dan itu benar dari generasi ke generasi. Apakah itu sebenarnya itu ada solusinya atau tidak untuk nggak seperti itu lagi, gue nggak tahu sebenarnya. Cuma ya kita nggak bisa pungkirin music is a part of entertainment dan entertainment will always be tersier sebenarnya. Jadi ya udah, sebenarnya kan lebih ke apa yang bisa kita perjuangkan. Iya, benar. Supaya ini menjadi sebuah bidang yang lebih dianggap lah. Pasti. Bukan cuma sekedar ibaratnya dianggap sebelah matanya. Bukan sekedar kita memindah tierkan ke jadi naik tier kedua, tier ke satu, bukan gitu ya. Enggak gitu, tapi lebih ke ya udah apa yang bisa kita bikin supaya orangnya semakin sejahtera gitu loh di bidang ini. Walaupun ini memang ya frankly speaking memang mau nggak mau bidang tersier, bukan bidang yang secondary atau primary. Iya. Itu. Dan and how you sorry gua jadi ngekak itu yang sebenarnya menjadi isu gitu loh, dan gue ngelihat banget ternyata banyak bahkan nama-nama besar pun memperjuangkan itu ya gitu loh. Kayak hak-hak yang bisa didapat sebagaimana orang-orang yang bekerja di sektor primer dan sekunder di luar sana, tapi bisa dimiliki juga sama para pegiat ini gitu. Contoh misalkan akses untuk bisa mendapatkan fasilitas hidup gitu misalkan mungkin. Kayak mungkin gue sedikit cerita dikit, gue lumayan struggle ketika gue meng-spill diri gue sebagai musisi ketika gue misalkan mau beli rumah. Gitu, itu susah sih. Karena pasti penghasilan kenanya. Terus kemudian juga ya profesi juga. Nah, why don't itu sebenarnya nggak usah kayak begitu gitu. Kayak gitu. Dan itu lumayan banget berasa. Tapi ya tentu saja ada solusi-solusi yang kita waktu itu upayakan gitu. Cuma kan maksudnya mau sampai kapan? Nah itu yang menurut gue masih sangat banget ngaruh. Karena gue nggak benar-benar tahu di luar, terutama misalkan di negara-negara besar yang emang musiknya bagus US dan lain-lain, Inggris gitu yang apakah sama gitu nasibnya sama di Indonesia gitu. Gue nggak tahu juga. Gue nggak benar-benar tahu gitu. Katakanlah memang di sana lebih sejahtera segala macam. Nah, kenapa di sini nggak bisa? Itu kan harus benar-benar menjadi sebuah obrolan yang serius gitu. Dan uniquely mungkin gue juga personally juga nggak pernah secara langsung gitu. Cuma banyak pengetahuan gue misalkan yang di US atau yang di UK yang mereka udah punya nama gede, mereka membrandingnya instead of musician tapi menjadi seorang entrepreneur. Gitu, mereka punya record label, mereka punya apa gitu, seakan-akan musiknya itu menjadi secondary-nya mereka gitu. Jadi mereka menawarkan diri mereka sebagai entrepreneur sehingga mereka dipermudah untuk mau beli rumah, beli tanah, beli apa segala macam. Cuma other than that, gua nggak tahu ya. Dan bagaimana dengan yang baru masuk. Nah, ini akan dapat challenge lebih sulit lagi sih gua. Agree sih dari Iman bilang harus industri kreatif ini kan sebenarnya potensial luas ya Man ya. Betul. Cuma memang opportunity-nya harus kita upayakan lah itu sebenarnya ya. Karena ekosistemnya bagus, Chris. Yang gue lihat orang-orang tuh memang dari dulu crave buat itu gitu loh. Orang tuh crave banget sama ya gini deh contohnya ya. Maksud gue, kadang gue selalu berangkat dari premis di mana orang kerja kantoran, kalau capek nyarinya entertainment. Pasti. Nah, gue kerjanya di entertainment. Ya lu bisa fulfill gap itu sebenarnya kan. Gue ngambil apa yang bisa gue bikin gue entertain gitu loh. What entertains me gitu loh. Iya. Lu kerja di entertainment gitu kan. Lucu banget kan. Iya. Itu yang sebenarnya kadang gue pikir sebenarnya buat supaya mengatasinya itu ya mungkin gue balik ya, katakanlah gue ya udahlah gue bisa lebih ngelihat hidup sebagai striving gue karena gue emang strivingnya di mana orang-orang pada nyari situ. Di situ. Iya. Nah, itu sih kadang itu menarik sih Man. Lu put it seakan-akan kayak gue tuh butuh entertainment gitu kan. Padahal misalkan orang kantoran butuh entertainment kan pasti nyari lu lagi manggung, lagi tampil, live music, live band gitu kan. Lah terus entertainment buat lu apa? Itu dia. Ya itu yang lu kerjain itu adalah yang motivate lu juga harusnya gitu. Betul, kan. Yang akhirnya bisa bikin lu push terus buat ngerjain itu sebenarnya gitu. Dan ya balik lagi yang kalau kita ngomongin dari sisi kondisinya di Indonesia mungkin PR masih banyak lah Man ya. Betul. But again, how you really cope with that? Maksudnya kayak lu mau gimana caranya lu bisa hidup dengan berdampingan dengan itu? Karena personally gue punya teman dulu itu dia di industri kreatif lah gitu.
gue nggak usah bilang bidangnya apa, cuma memang sebuah sifatnya apa ya, bukan hal yang wajar. Orang-orang keluarganya mungkin kira dia kerja kantoran, ternyata udah enggak gitu. Dia jadi ya itu pegiat di industri kreatif gitu. Ternyata dia nggak bisa terima dengan itu, man. Habis itu dia akhirnya ya udahlah, aku juga bisa kok, aku kerja kantoran. Akhirnya dia berhentiin full time industri kreatifnya, which is dia dibayar, she got paid nicely lah sebenarnya gitu kan. Terus akhirnya dia jadi masuk ke kerjaan kantoran ke FMCG. Akhirnya dia Senin sampai Jumat lagi, lembur lagi gitu. Istilahnya, Jadi istilahnya gitu, tapi she looks much happier ketika di industri kreatif sebenarnya. Padahal gitu, man. Gimana kalau perspektif lu terkait kayak gitu? Ya, gue ngutip tadi sedikit lu nge-mention masalah entrepreneur things ya, maksudnya adalah sekarang banget nih di era medsos digital, bahkan mungkin kita udah emerge era AI udah emerging banget gitu loh. Pasti semua teknologi udah canggih, semua within a buttons gitu loh. Nah, music sendiri, maksudnya industri musik sendiri menurut gue akan nggak bakalan bisa hidup kalau going conventional and traditional sebenarnya. Jadi yang sebenarnya membuat menurut gue pribadi, ini sangat subjektif, sangat bahkan mungkin nggak didasari dengan referensi manapun other dan pengalaman gue sendiri dan POV gue sendiri adalah itu disclaimer gue sebelumnya aman Pak adalah ya itu tadi gitu loh, si bidang-bidang lainnya yang mendukung, karena musik sendiri akan susah akan suffer, malah mungkin akan susah juga untuk berjuang kalau misalkan didukung sama sama aspek-aspek lainnya, contoh entrepreneurship, kemudian digital things gitu loh, ya global, digital branding, digital marketing, segala macam, semuanya gitu, semua anything lah ya buat ngedukung profesi itu, man. Betul. Ibaratnya sekarang bahkan kalau kita bicara media sosial dan orang-orang yang pegiat media sosial sendiri gitu loh, baik itu lo content creator ataupun lo sekedar user aja, itu pasti akan seek through kontennya sama yang ya contohnya misalkan yang mereka serve adalah konten musik dan mereka juga audience konten itu gitu loh, itu akan di-serve sama sesuatu yang bisa dibilang serius secara penyajiannya ya. Dan itu kan nggak bisa didasarin dengan lu cuma bisa main bass doang, paham gak sih? Lu harus ada itu bass itu atau anything lah, itu basic banget gitu. Itu basic dan nggak akan menyelamatkan lu kalau lu cuma sekedar bisa main doang. Lu harus punya senjata-senjata lain yang supaya bisa mungkin cope other things-nya itu yang supaya lu bisa survive juga, dan itu yang ya sedikit banyak maksudnya patut orang lakukan. Karena lu nggak bakal bisa survive kalau misalkan lu cuma sekedar bisa main musik. Gitu loh. Maksudnya yang bisa main musik kan banyak banget kan, man? Karena banyak banget, semua bisa main gitar, semua bisa main drum, semua bisa nyanyi. Hari orang akan nambah gitu loh, yang bisa main dan bahkan lebih bagus daripada lu gitu loh. Belum lagi yang baru masuk tapi punya bakat di situ. Itu lagi. Terus namanya naik gara-gara ikut ajang musik mungkin apa gitu kan. Atau misalkan dia punya akses lainnya lah yang bisa membuat namanya dia menjadi lebih besar secara cepat. Nah itu kan sebenarnya jadi challenge untuk orang-orang yang gue bilang tadi going traditional and conventional itu susah Pak untuk bisa benar-benar survive gitu. Jadi ya lu harus banget bisa mengkuatkan ilmu-ilmu sampingannya ya. Sampingannya musisi sampingannya si musisinya, content creating, kemudian lu bisa nguasain digitalnya. Syukur-syukur lu bisa, gue bilang tadi AI udah emerging banget, lu bisa nguasain AI itu apa segala macam, apapun itu bentuknya. Dan segala macam toolsnya ya. Toolsnya pokoknya bagaimana AI behave di kehidupan kita, terutama di musik, lu embrace juga itu. Jangan yang jadi orang terlalu kolot lah. Kolot dan bahkan mungkin pragmatis ya untuk melihat kayak wah AI ganggu nih segala macam. Berat banget dibaca pragmatis. Sama film Iron Man kan tetap Tony Stark-nya juga yang ngerjain gue yang jadi kepalanya kan, si AI-nya dia which is si Jarvis kalau nggak salah namanya. Jarvis. Bantuin dia doang. Betul. Canggih, cuma maksudnya bantuin dia doang gitu. Benar. Tapi tetap sih yang ngerjain si Tony Stark-nya. Robert Downey-nya gitu yang ibaratnya jadi center figure-nya gitu loh. Lihat, tetep lah gitu loh. Berarti kan otaknya dia yang kepake gitu loh. AI it's just a tools anyway gitu loh, at the end of the day gitu loh. Nah, itu bener yang kita harus embrace banget lah sebenarnya gitu ya. Dan berarti selama ini
maksudnya kan lu banyak cerita lah tadi dari awal banget sampai akhirnya sekarang posisinya di mana, lu memahami bahwa tools itu berperan banget gitu, koneksi dan lain-lain. Itu yang udah lu tadi lu banyak ceritain gitu. Pernah nggak, Man, at some point gitu lu kepikir kayaknya udah waktunya gue berhenti deh main musik gitu, mungkin gue harus coba kerja kantoran atau mungkin gue mau bisnis aja gitu? Pernah nggak, Man, at one point lu mikir kayak gitu? Jawaban menariknya setiap hari gue pikirkan. Oh gitu? Yes. Jawaban Seorang menariknya musisi ya setiap hari mikir gue masih harus musikan apa enggak ya gitu. Yes. Itu udah jadi daily thoughts gue. Wise ya, bro. Bisa dibilang. Kenapa? Ya? Kenapa? Karena What's in your jatuhnya mind? mungkin lebih ke berangkat di hidup yang uncertain ini. Itu nggak banyak orang yang kuat juga. Dan gue nggak bisa pungkirin memang mungkin gue terbiasa dengan hidup uncertain, tapi uncertainty will not feed you anyway. Yes. Gitu. Karena Yes. lu butuh certainty gitu loh. Terutama di momen-momen dimana lu udah mulai naik fase hidup lu. Yeah. Contoh gue mungkin bisa sedikit cerita pengalaman. Adalah kayak gue sekarang udah berkeluarga. Oh, oke. Itu kan jadi apa ya, maksud gue kadang jadi challenge gue ketika gue masih bisa memberikan certainty ke keluarga gue di apa yang gue kerjakan ini masih uncertain ya gitu loh. Oh. Tapi sebenarnya okay. Ada thin gap antara lu menjadikan bidang uncertain ini menjadi seolah-olah certain, dalam artian lu punya penghasilan yang tetap sebenarnya. Iya. Walaupun dengan Gitu. Pekerjaan yang sifatnya uncertain ini lu penghasilan lu certain gitu kan? Itu maksud gua. I see. Kerja di musik udah pasti uncertain, Iya. tapi lu bisa Dapat bikin penghasilan, certain gitu iya ya, bisa bikin kayak certain gitu gitu ya. maksud gua. Ada rentang-rentang tertentu yang bisa lu kategorikan ini certain and we can live with this. Mungkin itu yang mau Gitu gua kan. maksud. Itu Oke. kayak gitu It's yang great, man. akhirnya gue upayakan terus-menerus gitu loh. Lebih ke mungkin jawabannya yang lebih tepatnya adalah kayak gue pikirkan itu setiap hari, dan mungkin kalau lo tadi sempat bilang kepikiran gak sih, Man, one day lu segala macem. Nggak bisa sih, Pak, maksud gue gitu loh. Orang kalau Nggak udah mikir. ngelihat ke depan juga pasti dia otomatis harus lihat ke belakang kan. Kenapa lihat belakang juga, bro? Karena lihat belakang? ya gue sih lebih ngerasa juga mungkin sayang juga heart and soul gue di sini udah lumayan gue lakukan, pertama banget 10 Sekian tahun yang lama lalu nih gitu ya. Iya. Untuk gue nggak bisa munafik, gue growing juga kok di situ. Oh, oke. Dan gue malah jatuhnya one day gue bener-bener stop, dalam artian gue nggak mau apa ya istilahnya, gue meninggalkan ini 100%. Itu gue nggak bersyukur. Itu bentuk ketidaksyukuran gue terhadap apa yang udah dikasih sama di atas menurut Itu gue. bagus loh. Itu quote lu bagus banget. Jadi kayak lu bener-bener apa ya, bersyukur banget lah apa yang udah lu dapetin gitu ya. Karena bukan gue yang punya hidup gue, Pak. Oh, oke. Gimana? Kenapa bukan lu yang punya hidup lu? Ya dong, ya kita sebagai orang yang beragama yang punya hidup Oh. kita yang di atas. I see. Ya. The sheer The force sheer di force di atas atas, gitu. ya. Itu Iya, gitu iya, maksud iya. gue. Itu yang menurut gue ketika gue decide untuk ya contoh misalkan ya berhenti di bidang ini, itu sama aja gue nggak bersyukur sama apa yang dikasih. Ini lu selama ini. udah dikasih yang terbaik sesuai dengan yang lu impikan, sesuai dengan passion lu. Istilahnya. Terus sekarang lu buang gitu. Sekarang gue buang gitu. Iya. Nggak tahu, gue kesannya mikir itu ke sana. Dan itu menurut oke. gue hal yang gue sayangkan banget lah gitu loh. Karena sebenarnya gini, it may sounds ibaratnya a privilege gitu ya. Iya. Tapi ya privilege is pasti akan subjektif, pasti kita Pasti. yang gitu kan, sebenarnya lebih ke gimana kita bisa maintain dan juga menyikapi privilege yang kita punya itu gitu. ya, benar. Privilege bener gue yang gue punya di terutama gue di bidang musik, gue didukung sama keluarga gue. Oh iya. Dan oke. Nggak ada penolakan Ini ini menarik. dari keluarga gue. Keluarga lu berarti your bokap nyokap lah gitu. Itu dukung. Nggak ada penolakan. Itu nggak ada penolakan. Nggak ada kayak kamu ngapain kayak gini. Nggak ada begitu kan? Stigmanya biasanya kayak gitu kan? Enggak. Iya, Oke. Gue cerita dikit, waktu Iya, gue pengen iya. kuliah sebenarnya dari SMA itu gue udah bilang gue pengen kuliah musik. Oh, Sebenarnya tuh gue pengen kuliah musik, oke. cuma ternyata kuliah musik Oke. mahal, Pak. Jadi nggak jadi. Nggak jadi. Akhirnya Akhirnya ngambil apa? gue kuliahnya waktu itu marketing. Oh, marketing. Marketing communication gue Oke. kuliah di. Ada gue lihat tadi ada di depan tuh ada kayak ada. semacam figuranya. Figuranya. Anyway. Figura alma mater gue lah. Oke. Gitu. Beres, alhamdulillah beres. Gue juga harus say thanks juga ke orang tua gue. Siap. Ilmu-ilmu yang gue dapat di sana pun juga gue terapin juga di pekerjaan gue sekarang, walaupun nggak secara gamblang ya. Iya. Nah, tapi gue bilang tadi masalah privilege gue didukung sama keluarga gue adalah ya gue dapat bless-nya mereka, Iya. gue dapat restunya mereka untuk Iya. bisa gue
pekerja di sini. Iya. Dan karena emang ya mungkin gue bilang ini privilege karena nggak semua orang tua tuh mempersilahkan anaknya untuk Definitely bro. untuk Definitely. gitu lah, gitu. Enggak. Bener-bener lo. Not being offense to anyone. Iya, maksudnya itu lah, gitu. iya. Karena maksudnya itu gue setuju banget sama lu gitu. Karena orang tua, yang which is gue tau mungkin sebagian besar orang tua pasti kan pengen certainty. Balik yang tadi Iman bilang. Ketika pekerjaannya sifatnya uncertain, apa yakin orang tua, bokap nyokap lu, om tante, kakek, nenek yang udah dari zaman dahulu kala, terus lu saudarin, aku mau ngerjain ini ya? Ya salah lu. Mikir gitu kan? Itu dia, makanya maksud Itu gua, true privilege bro. Gue ternyata bilang it's privilege. truly a privilege dan it is Iya. gitu loh, maksudnya Iya. itu mahal. Bahkan gue bilang ini gonna spill effect yang lebih funny lagi adalah ya gue bilang keluarga kan sekarang gue udah punya keluarga. Yes. Dalam artian gue punya istri dan gue punya anak. Oh oke. Mereka pun juga blessed ke gue di kerjaan ini. That's great man. Nah, That's great. itulah gitu. Pekerjaannya ya Chris ya, maksud Iya, gue iya. lebih ke gue struggling di sini Hmm. dengan segala macam upaya gue segala macam dan bahkan mungkin gue strivingnya ada naik turun segala macam, mereka blessed untuk itu. Oh, oke. Indian apa? Balik ke guanya kan Balik untuk ke lu bisa lagi. giving that certainty tadi. Iya. It's Ya, up to you sekarang sebenarnya it's gitu up kan. to gue gitu Iya. untuk bisa ngasih certainty ke mereka bahwa gue udah dapat restunya mereka. Gimana gue bertanggung jawab untuk bisa jadi Nah. orang yang bisa giving back to mereka supaya ya gue udah dapat restu ini, gue harus kasih mereka apa, gue kasih mereka certainty, gue kasih mereka hidup Iya. dari sini gitu loh. Iya. Melalui apa? Ya mungkin kalau bicara konkret melalui tadi kita udah obrol-obrol masalah Iya. kita memperjuangkan hak kita segala macam. Iya, Small iya. step aja atau Iya. misalkan gue mencoba untuk banyak masih di field ini tapi gue mencoba untuk banyak celah Iya. untuk bisa broaden my network segala macam Iya. gitu. Dan itu bener-bener bisa mendukung banget, dan ketika keluarga-keluarga lu, orang-orang terdekat lu bener-bener Ngasih kasih restu. support buat lu gitu. Itu dia. Mantap banget nih. Makanya gue bilang itu sebuah Privilege banget ya. Dan berarti setelah selama lu berkarir di dunia musik nih man gitu kan, dengan segala dukungan-dukungan ini gitu, menurut lu ketika buat mungkin audiens-audiens teman-teman kita, rekan-rekan lain yang mau either mulai berkarir atau mungkin sedang berkarir dalam dunia musik nih man gitu, mereka tuh penting nggak sih sebenarnya punya rekan atau partner dalam berkarir di dunia musik kayak gimana sekarang? banget. Gue tadi sempat mention kalau misalkan gue nggak bisa hidup, apa yang membuat gue hidup adalah tongkrongan gue gitu loh. Tongkrongan is life man. Gue gitu loh. Tongkrongan is life gitu loh. Dalam artian kalau gue nggak nongkrong, Iya. nongkrong as in gue nggak networking ya, gue nggak kayak gini gue sekarang maksudnya gitu loh. Sulit ya. Sulit gitu loh. Gue bahkan bisa kenal sama teman-teman baru ya dari gue menyamperin itu gitu loh, Oke. nyamperin tongkrongan gitu loh. Iya. Gue sedikit cerita belakangan nih, setahun nggak setahun ya, hampir setahun terakhir ini Iya. gue lagi rutin untuk badminton. Oh, oke. Gua rutin buat badminton. Seorang basis pun butuh badminton kan? Oh, tentu. Anak band semua. Anak band semua, masa band kagak olahraga bosku Iya. gimana? Ada vokalis, ada drummer, Iya. ada kru, ada bahkan fotografer, videografer. Lengkap. Suka main badminton, let's go kita badminton tiap minggu. Keren. Itu gue lakukan. Dan gue sedikit shout out to my badminton guys. Sebenarnya gue bisa bilang itu sangat berguna untuk networking kita sebenarnya. Jadi badminton adalah kunci. Kunci, iya. itu biasa banget gitu loh. Gue bahkan cerita ke bini gue kalau misalkan emang Bu, bapak mau badminton nih gitu. Itu dia tahu kalau misalkan sebenarnya gue tahu lu pengen nongkrong kan gitu. Iya lah, karena kita Iya. Teman-teman lu semua tanda kan? Iya. Bahkan payah sebenarnya. Tapi itulah yang ngebangun kan. Kita kan bagusnya main musik, bukan main mau badminton. Lu mau badminton sama ngebahas apa gimana gitu kan? Iya. Tapi kan bersama dengan anak-anak band jadinya kita networking di situ. Iya. Kita kenal teman-teman baru, bahkan gue banyak ketemu sama sesama pemain, bahkan mungkin nama-nama besar juga kayak dia pernah ikut ajang ini, dia main badminton. Badminton juga. Sama gue gitu loh. Oke. Sama kita gitu. Iya. Nah, itu tuh bahkan mungkin nggak kenal kalau misalkan ini main band juga, sorry, lebih tepatnya mereka udah tahu kalau kita pasti main musik. Oh, gitu? Kita belum pernah main bareng karena ketemunya di lapangan badminton. Badminton, iya. Itulah yang ngebuka opportunity buat lu connect sama mereka kan? Betul gitu, akhirnya temenan, ketukeran kontak. Iya. Oke, kita ketemu tiap minggu, tapi bukan buat ngeband, padahal memang sehari-hari mereka ngeband. Oh. Iya dong, kan mereka satu circle lah. satu nasib dan satu penanggungan. Penanggungan, iya. Saya satu circle enggak, karena kan banyak circle yang tergabung jadi satu circle baru. Oh, iya. Gitu maksud gue.
itu ngaruh Chris. Ngaruh, ya. Gue sedikit banyak kenal teman-teman baru belakangan yang gue bilang setahun terakhir ini, bahkan purely cuma dari main badminton aja. Lo bayangin, maksud gue networking is fun untuk urusan kayak begitu gitu. Gue kenal teman baru, gue bahkan akhirnya bisa one day tiba-tiba kita dapat gig bareng, maksudnya kita dapat ngeband bareng. Itu udah serunya kayak gila, kita selama ini kenal cuma badminton doang, hari ini baru ngeband bareng. Itu lucu, itu seru, dan menurut gue itu menarik ya untuk bisa kita share ke orang-orang, karena maksudnya gue ngelihat itu networking yang sangat organik. Berarti kita kenal baru teman baru ya dari mungkin aktivitas lain gitu. Dan akhirnya ngerekan-rekannya itu segala macam, malah jadi organik juga. Bahkan yang bikin mahalnya lagi nggak ada ekspektasi jadi. Nah itu karena jatuhnya pure kita nyari kayak punya teman baru, kenalan barunya, komunitas baru lah gitu, komunitas kan? baru. Karena mereka udah tahu kalau emang kita ngeband di situ, kita udah main musik, kita emang udah ngeband, kita emang udah main musik di situ gitu. Ibaratnya mereka nggak peduli di saat itu, mereka nggak peduli levelnya kita kan sebenarnya. Karena kan mereka dan kalian semua tujuannya adalah main badminton kan? Itu dia di saat itu. Tapi balik lagi ketika kita being profesional, ya udah kita tetap stick to our professional traits-nya juga gitu loh. Kita tetap kasih values kita as a professional, kita kasih, ya gue bilang professional traits tadi kita tunjukin juga ketika kita kerja bareng sama segala macam. Tapi waktu badminton ya badminton gitu. Tetap networking gitu loh. Maksudnya jalan lah. Gitu. Akhirnya jadi bagi-bagi job kan. Gitu. Mantap sih kalau gitu. Berarti banyaklah insight-insight yang Iman udah share dari awal pengalamannya sampai akhirnya sekarang posisinya, networkingnya, dan pentingnya punya rekan lah dalam bermusik. Mungkin kurang lebih itu, Man. Thanks a lot for sharing, man. My pleasure. Banyak yang hopefully teman-teman nanti audiens, rekan-rekan semua bisa ambil dari Iman. Emang musisi terkenal tanah air, soon bisa go internasional lah ya. Once again, thank you, Man, for coming. Sama-sama. Thank you. Okay. An honor for me. Yeah, bro. Thank you, man. Thank you, Get Rekan. Thank you, Teams.